bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kasih dan anugerahnya kita kembali berhimpun untuk beribadah bersama pada Minggu Paskah keempat dengan pikiran dan hati yang terarah kepada Tuhan. Marilah kita menghampiri rumah Allah, kita naikkan pujian untuk mengagungkan nama-Nya. Ibadah Minggu Paskah keempat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia menjaga, merawat, melindungi, dan menuntun domba-dombanya dengan kasih dan kesetiaan. Melalui tema ibadah menggembalakan bukan dengan kuasa, kita diharapkan untuk meneladani Yesus, Sang Gembala yang baik. Kita pun diundang untuk hidup saling menggembalakan dengan hati yang mau berbela rasa dan berkorban bagi sesama, bukan dengan kuasa yang menaklukkan, melainkan dengan kuasa yang membangun kehidupan. Hikmat
masuk ke pengakuan dosa. Allah sumber anugerah, kami menghadap Engkau dengan tulus hati untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Dalam kehidupan sehari-hari kami belum sepenuhnya mampu meneladani perbuatan Kristus. Apa yang kami tampakkan dalam perkataan dan perbuatan kami tidak selaras dengan firman Tuhan, karena kami masih mementingkan kesenangan diri kami sendiri. Panggilan untuk mempersaksikan Kristus dalam kasih dan kepedulian terhadap sesama terkadang juga masih kami abaikan. Ampunilah kami atas kelalaian kami, ya Allah. Kami rindu mendapatkan pengampunan dan pertolongan-Mu, supaya kami setia meneladani Kristus. Inilah doa permohonan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya dan dipulihkan hidupnya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut Yesaya 34 ayat 15 dan 16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami firman-Mu, supaya dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Engkau tuntun dia di dalam keterbatasan dan kelemahannya. Biarlah apa yang disampaikan adalah hal yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 5-12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku tak
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16-24 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan perbuatan apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap jenis atau spesies hewan tentu memiliki sifat bawaan yang khas atau cara hidup yang khas, termasuk juga domba. Domba dikenal sebagai hewan yang suka bergerombol atau berkoloni. Mereka suka bergerak secara rombongan, khususnya ketika sedang merumput. Mereka juga dikenal memiliki rasa setia kawan yang cukup kuat atau rasa solider. Nah, terkait dengan solidaritas sesama domba ini, pernah ada suatu kejadian yang nyata dan unik. Pada waktu itu, di bulan Juli tahun 2008, di dekat desa Cefas di bagian timur Turki, ada sekelompok gembala yang sedang sarapan. Lalu tiba-tiba mereka mendapati ada salah satu domba mereka terjun dari tebing setinggi 14 meter. Lalu kemudian saat para gembala itu masih melongo, masih terpana, ada domba kita yang terjun ke dalam jurang. Nah, kemudian rupanya ada 1.500 domba yang tanpa berpikir panjang menjatuhkan diri ke jurang, mengikuti satu domba yang telah terjun lebih dahulu.
Untungnya ada 1000 domba yang terjun itu selamat karena tertopang oleh tubuh dari domba-domba yang terjun lebih dulu. Sedangkan sisanya menurut laporan The Washington Post mati menubruk kerasnya dasar jurang. Saudara-saudara, kejadian tersebut membuktikan bahwa domba-domba sekalipun terkenal sebagai hewan yang jinak dan lembut, tetapi ternyata amat membutuhkan tuntunan dan juga pengawasan yang ekstra dari pengasuhnya atau dari gembala mereka. Begitu para gembala silap sedikit atau lepas dari perhatian, domba-domba bisa melakukan tindakan yang berbahaya. Oleh sebab itu, para gembala perlu memiliki ketelitian, kesigapan, dan keterlibatan secara emosional dengan domba-domba yang mereka bina supaya mereka dapat dengan mudah diarahkan. Nah, di dalam Minggu Paskah keempat ini kita merenungkan tema menggembalakan bukan dengan kuasa. Melalui tema ini kita mau belajar bahwa di dalam konteks hidup bersama dengan sesama, kita dipanggil untuk saling menggembalakan dengan kasih dan dengan keteladanan yang Tuhan Yesus tunjukkan sebagai gembala yang baik. Bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gambaran gembala dan domba-domba merupakan fenomena yang umum ditemukan di tengah-tengah masyarakat Yahudi dan juga dapat kita temukan di beberapa daerah atau tempat di Indonesia. Ada hewan-hewan ternak seperti domba yang setiap harinya perlu digembalakan untuk mencari makan dan juga untuk dirawat serta dipelihara agar tetap sehat. Maka peran seorang gembala sesungguhnya amatlah signifikan. Sangat penting untuk memastikan domba-domba gembalaannya di dalam atau berada dalam kondisi yang optimal, baik secara fisik maupun secara psikis. Mereka sehat, kuat, dan juga tidak stres. Nah, melalui gambaran diri sebagai gembala yang baik, berarti Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada para murid bagaimana Tuhan Yesus memimpin, memelihara, dan mengasuh setiap umatnya dengan penuh kasih, penuh dedikasi, dan juga penuh rasa tanggung jawab. Di dalam bacaan Injil kita, ada 3 kualitas atau ciri utama yang menandakan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Yang pertama, gembala yang baik bersedia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika domba-domba berada di dalam ancaman bahaya oleh karena kedatangan binatang buas seperti serigala atau anjing liar, maka seorang gembala yang baik siap memberikan perlindungan dan perlawanan terhadap binatang buas yang mau menyerang domba-dombanya. Demikian pula jika ada penjahat atau perampok yang mau mengambil paksa domba-domba tersebut, seorang gembala yang baik juga siap melindungi domba-dombanya meskipun taruhannya adalah nyawa. Bukan tidak mungkin demi mempertahankan nyawa domba-dombanya, si gembala justru mati, justru meregang nyawanya sendiri. Gembala yang baik lalu kemudian dikontraskan dengan gembala yang tidak baik, yang tidak menghidupi panggilannya, yang hanya melihat dari sisi upah yang didapatkan. Ketika berhadapan dengan bahaya yang mengancam domba-domba, gembala upahan lebih tergoda untuk lari menyelamatkan dirinya dan membiarkan domba-domba itu terancam oleh bahaya. Menggembalakan bukan dengan kuasa berarti menggembalakan dengan mengutamakan kepentingan domba-domba atau pihak-pihak yang digembalakan di atas kepentingan si gembala sendiri. Apa yang Yesus sampaikan di sini, saudara-saudara, sesungguhnya hendak menunjuk pada kematian yang nanti akan Yesus alami di kayu salib, yaitu kematian untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Ia rela kehilangan nyawanya agar domba-dombanya, yaitu kita, beroleh keselamatan dan tidak lagi ada di dalam jurang maut. Nah, pengorbanan Yesus sebagai gembala yang baik sesungguhnya menjadi teladan bagi para murid dan juga bagi kita pada saat ini. Bahwa di dalam konteks hidup bersama dengan sesama kita, kita dipanggil untuk bersedia berkorban bagi sesama. Nah, panggilan untuk berkorban dan berbagi dengan sesama ini juga ditegaskan di dalam bacaan kedua kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Di mana kasih Kristus yang membuat ia rela memberikan nyawanya bagi kita menjadi dasar bagi kita untuk memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, atau dengan kata lain untuk kita rela berkorban dan berbagi apa yang bisa kita berikan untuk sesama kita, khususnya yang sedang ada
di dalam kesulitan maupun pergumulan. Entah itu kepada anggota keluarga kita, kepada teman, sahabat kita, kepada sesama anggota komunitas iman atau gereja kita, atau kepada sesama warga masyarakat yang mungkin berbeda latar belakang dan berbeda keyakinan dengan kita. Yang kedua, saudara-saudara, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya itu pun mengenal gembala tersebut. Nah, bagian ini hendak menunjukkan bahwa seorang gembala yang baik akan selalu berupaya untuk membangun relasi yang erat, yang hangat, yang akrab dengan domba-dombanya. Inilah tanda gembala yang menggembalakan bukan dengan kuasa, tetapi menggembalakan dengan kasih dan perhatian. Orang yang menggembalakan dengan kuasa tentu tidak mau repot-repot untuk mengenal domba-dombanya. Bagi dia, yang penting adalah dirinya sendiri yang harus menjadi pusat perhatian. Dan kalau perlu, orang-orang lainlah yang harus mengenal dan bahkan memuja dia. Sementara itu, gembala yang baik mengenal bagaimana rupa atau bagaimana watak setiap domba-dombanya, dan perlahan-lahan akibat perjumpaan atau intensitas relasi hangat yang dibangun oleh sang gembala, domba-domba itu pun mengenal sang gembala, khususnya suara sang gembala ketika ia memanggil atau mengarahkan mereka. Karena domba ini adalah hewan yang memiliki penglihatan yang lemah, namun pendengarannya sangat kuat. Suara sang gembala yang khas perlahan-lahan akan dikenal oleh kawanan domba. Dan oleh sebab itu, suara sang gembala menjadi sangat penting untuk mengarahkan dan menuntun domba-domba di dalam pergerakan mereka. Tuhan Yesus mengenal kita sebagai domba-dombanya secara pribadi, secara personal dengan amat baik. Masing-masing kita berbeda, masing-masing kita unik, tetapi semuanya ia pandang berharga. Kita diasuh, kita dirawat, kita dipelihara, kita dijaga olehnya dengan merangkul setiap kelebihan maupun kelemahan kita. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara, adalah apakah kita sudah cukup peka untuk mendengarkan suaranya dengan baik? Ke arah mana suaranya menuntun, apakah kita mau untuk mengikutinya? Dan di dalam konteks panggilan kita untuk saling menggembalakan, apakah kita juga mau berupaya untuk mengenal sesama yang ada di sekitar kita, tentunya di dalam semangat untuk berbagi kasih? Dan sudahkah kita hadir untuk mencoba memahami pergumulan yang sedang dialami oleh sesama kita? Yang ketiga, saudara-saudara, gembala yang baik bersedia untuk menggembalakan kawanan domba yang berasal dari kandang yang berbeda. Nah, bagian ini mau menunjukkan bahwa Yesus sebagai gembala yang baik datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk bangsa-bangsa lainnya. Dikatakan bahwa domba-domba dari kandang yang lain juga akan mendengarkan suaranya dan menjadi satu kawanan dengan domba-domba yang telah ia miliki sebelumnya. Yesus memaksudkan bahwa cinta kasih-Nya adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Kasih Yesus dan demikian juga kasih Bapa adalah kasih yang inklusif, yang terbuka untuk semua orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai kondisi, bahkan pendosa pun ia rangkul dengan erat. Saudara-saudara, kasih dan penggembalaan yang inklusif ini atau yang terbuka ini bertolak belakang dengan cara beriman para pemimpin agama Yahudi atau ahli Taurat atau orang-orang Farisi pada waktu itu, yang cenderung eksklusif, tertutup. Mereka merasa diri yang paling benar, paling baik di dalam ritual peribadahan mereka. Dengan mudahnya mereka kerap mengasingkan orang-orang yang lemah, yang cacat, yang sakit, atau mereka yang bergelut dengan dosa. Orang-orang yang demikian menggembalakan dengan kuasa yang otoriter. Mereka tidak mau untuk membuka diri, merangkul orang-orang yang terpinggirkan atau terasingkan. Dan berbeda dengan mereka, semangat penggembalaan yang Yesus bawa, yang Yesus miliki adalah semangat penggembalaan yang mau merangkul setiap orang untuk datang percaya kepadanya. Karena di dalam rangkulannya itulah damai sejahtera dan keselamatan yang sejati itu ada. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita satu lagi penggambaran identitas dan peran Tuhan Yesus, yaitu sebagai gembala yang baik, yang menggembalakan bukan dengan kuasa yang otoriter, melainkan menggembalakan dengan kasih dan kepedulian. Kita semua, saudara-saudara, adalah domba-domba yang dituntunnya menuju kebenaran dan menuju hidup yang penuh dengan kedamaian dan juga kesejukan. Tugas kita adalah menjadi domba yang menyediakan diri
untuk selalu mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti ke arah mana suaranya itu membawa kita. Tetapi selain menghayati keberadaan kita sebagai domba-domba kepunyaan Tuhan Yesus, firman hari ini pun mau mengajak kita untuk mencontoh, untuk meneladani pola penggembalaan yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik. Nah, di dalam semangat hidup bersama dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, khususnya di tengah kehidupan yang rapuh, yang terancam oleh perpecahan, bencana alam, bencana biologi seperti pandemi yang saat ini melingkupi kita, yang terancam juga oleh banyaknya kebencian yang muncul di tengah kita, dan budaya individualisme ini, kita didorong untuk saling menggembalakan dengan mencontoh Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah, mari kita aktif dalam berbagi cinta kasih dan bela rasa secara konkret. Sebagaimana Tuhan Yesus bersedia untuk berkorban bagi domba-dombanya, kita pun diundang untuk rela berkorban dan berbagi dengan sesama kita. Berbagi di sini tentu tidak hanya materi saja, tetapi kita bisa berbagi dukungan dan bela rasa kita kepada sesama yang sedang berada di dalam kesulitan maupun pergumulan. Mari kita coba lihat di sekitar kita. Adakah di antara sesama kita, mungkin anggota keluarga kita, mungkin rekan kita, sahabat kita, teman kita, yang saat ini sedang berada di dalam kesulitan atau pergumulan hidup tertentu? Jika ada, apa yang dapat kita lakukan untuk membuat sesama kita itu merasa tersapa, merasa dikuatkan dan diringankan bebannya? Lalu jika ada sesama kita yang mengungkapkan isi hatinya, apakah kita mendengarkan dengan baik atau mendengarnya sambil lalu? Waduh, baru begitu saja sudah mengeluh. Baru begitu saja sudah cengeng, aduh. Nah, terkadang kita bereaksi spontan seperti itu. Mari saudara, saat ini kita dipanggil untuk belajar hadir. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara emosional, batin kita, untuk sesama kita, dalam rangka kita memenuhi panggilan sebagai gembala yang baik untuk sesama kita yang mau mengenal dan memahami pergumulan mereka. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, mari kita hidup saling mengingatkan dan mengarahkan diri menuju kebaikan dan kebenaran. Sebagai gembala yang baik, saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu menuntun dan mengarahkan domba-dombanya menuju tempat yang baik, supaya domba-dombanya dapat makan dan dapat beristirahat. Ketika ada satu saja domba yang menyimpang jalannya, maka tugas seorang gembala yang baik adalah memanggil atau mengarahkan domba ini kembali ke jalan yang seharusnya. Nah, di dalam konteks hidup bersama, di tengah keluarga, atau dalam kehidupan bergereja misalkan, seringkali ada sesama kita yang memilih jalannya sendiri, atau menyimpang, atau mungkin kita sendiri yang melakukannya. Di dalam kondisi tersebut, kita perlu saling mengingatkan untuk membawa saudara kita itu kepada kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan firman atau kehendak Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang mudah untuk menghakimi atau gemar menegur di dalam amarah dan kebencian. Jika ada sesama yang melakukan kesalahan, tegurlah dengan tulus hati, berikan masukan yang positif. Sebaliknya, jika ada kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan, maka kita juga mau terbuka untuk diingatkan atau diberikan saran oleh orang yang mau mengingatkan kita. Dan semua itu kita lakukan bukan dengan kuasa yang otoriter, atau dengan merasa diri sebagai yang paling benar, tetapi kita lakukan di dalam semangat kasih untuk bersama-sama memperbaiki kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Dimulai dari lingkup yang kecil, keluarga, pertemanan kita, lingkungan gereja, maka kita dapat mempraktekkan hidup saling menggembalakan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, akan tercipta sebuah kehidupan bersama yang dipenuhi oleh kerukunan dan juga kedamaian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memasuki Minggu Paskah 4 ini, marilah dengan penuh semangat dan sukacita kita meneladani, meniru, mengimitasi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Jadilah gembala yang menggembalakan bukan dengan kuasa yang mementingkan diri sendiri, melainkan dengan kuasa yang penuh kasih dan kepedulian. Biarlah kita menampakkan kebaikan secara nyata dan secara tulus hati kepada setiap orang yang melaluinya pribadi Kristus sebagai gembala yang baik dapat terpancarkan senantiasa. Amin. Saat teduh untuk kita.
Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita mengatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah Gembala kami yang baik, kami bersyukur ketika di dalam ibadah ini Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih dan pemeliharaan-Mu terhadap kami. Engkau adalah Gembala kami yang baik yang senantiasa menuntun kami kepada kebenaran. Maka ajarkanlah kami untuk meneladani perbuatan Tuhan Yesus, di mana kami diajak untuk berbagi kasih, perhatian, dan bela rasa kepada sesama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun berada di dalam masa pemulihan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk melawat mereka, memberikan mereka kekuatan. Biarlah melalui obat-obatan maupun perawatan medis dapat membantu memulihkan kondisi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan ekonomi maupun persoalan pekerjaan. Biarlah Engkau juga meneguhkan mereka. Di masa yang sulit, kiranya mereka tetap dapat bergantung kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan relasi di tengah keluarga, ataupun mereka yang memiliki kerinduan untuk meneguhkan peran fungsi mereka di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Untuk saudara-saudara kami yang memiliki kerinduan-kerinduan khusus ataupun yang sedang bergumul dengan persoalan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan melihat kedalaman hati setiap kami. Biarlah di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami tidak kehilangan harapan, tetapi berani melangkah maju dengan percaya penuh kepada Tuhan yang siap menuntun kami. Kami juga berdoa bagi Gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah. Di dalam masa pandemi ini, kami percaya bahwa Tuhan juga menuntun langkah GKI Jati Bening Indah. Melalui ibadah online, biarlah kiranya sarana ini tetap dapat menyapa umat dapat tetap bersekutu, tetap dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami tetap dapat bertumbuh sebagai pribadi maupun sebagai komunitas iman jemaat GKI Jati Bening Indah. Tuhan menolong para aktivis, Tuhan menolong majelis jemaat, Tuhan menolong badan pelayanan supaya dapat bahu-membahu berupaya bersama-sama bergandeng tangan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bergereja di tengah jemaat GKI Jati Bening Indah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur maupun di Malang dan di beberapa tempat yang lain. Kami mohon kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan para korban. Biarlah di tengah situasi yang sulit ini, mereka juga diteguhkan imannya. Biarlah kami sebagai saudara seiman mereka juga dapat menolong baik di dalam doa maupun di dalam materi yang dapat kami berikan untuk meringankan beban mereka. Untuk kedamaian di tengah kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan beserta. Kiranya benih-benih cinta kasih, benih-benih keadilan dan toleransi dapat semakin terus kami kembangkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai warga masyarakat. Untuk upaya vaksinasi dan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya Tuhan juga boleh menolong dan setiap warga masyarakat dapat turut bertanggung jawab untuk melakukan protokol kesehatan supaya pandemi ini dapat segera berlalu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari berdoa. Ya Allah, sungguh besar kasih yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sebagai gembala yang baik, Engkau selalu menuntun, menjaga, dan memelihara kami dengan penuh kesetiaan. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan kami, ya Allah. Kiranya persembahan yang kami bawa dapat menjadi berkat bagi setiap orang, dan teladan cinta kasih-Mu dapat semakin dipersaksikan di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai taulan, kuutus Kau membagi kasih-Ku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Paskah keempat telah usai, tetapi marilah kita tetap melakukan ibadah kita yang sejati di dalam kehidupan sehari-hari. Kita teladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dengan memperhatikan sesama kita dengan kasih dan juga bela rasa. Kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.